Halo semua, selamat datang di podcast Gambrol. Gambar sambil ngobrol. Bersama Yo, saya, siapa? Perkenalkan diri Anda. saya Sandityo Jito. Saya dari Cipinang. Hmm, Pekerjaan saya adalah menggambar gambar apa nih di Pak? sebuah media Woi, berita olahraga ilustrasi. woi. Berita olahraga ilustrasi. Anak e-sport ya? Atau sport? Sport doang, nggak ada i-nya. Tapi kalau misalnya online, otomatis ada Iya. i-nya nggak sih? Harusnya kan i itu buat yang Kalau online ya. iya, kalau lo KTP online main jadi. main PES itu Ah, online. oke. Tapi kalau mainnya pakai internet, kalau nggak pakai internet itu offline. Beda, iya. E-sport tuh ada yang online, ada yang offline. Oh gitu. Ya Gitu. juga sih. Kalau main Gue PS di. sotoy aja, sotoy. Jadi Nah, Pak Sandityo ini salah satu teman di industri kreatif yang emang ini ya banyak mencoba banyak hal dari dulu. Kalau yang gue lihat ya, nih, alias udah tidak konsisten. loh, nggak apa-apa tahu. Itu kan berarti ini apa ya, punya banyak minat. Kalau zaman sekolah itu berarti dia ikut ekskul lebih dari satu, terus datang Iya, semua. gue bahkan ekskul pun ikut pun tidak. Kalinya pernah gue ikut ekskul dulu SMP, gue ekskul ini gue karawitan. Anjir, itu Asli, random banget ya. itu lo ngisi cuma gara-gara disuruh ini ya, disuruh Karena ikutan. wajib, gue Wajib males satu. kan, anjir. Gue ada paling pilihannya tuh cuman basket. Gue anti Hmm. banget sama anak basket dulu SMP. Terus ada apa lagi ya, drum band sama apa gitu. Pokoknya gue nggak tertarik dah semuanya. Terus gue nyari yang paling sepi, ini apa nih, karyawitan, gue ikutan. Itu yang ikut cuman 3 orang. Dan itu cuman sampai apa ya, cuman berapa ini ya, cuma berapa pertemuan ya, terus udah langsung ini deh, apa Yang namanya, itu yang udah ngajar nggak ada gitu tiba-tiba. itu yang ngajar gurunya atau datengin profesional? Dia ada ini, ada ya emang ini seniman karyawitan asli beneran. Dia punya ini, dia punya apa sih, kayak orkesnya gitu loh. Anjir. Dia suka main di taman mini gitu dulu. Gue mikir Cuman dia pasti antara senang gaji buta atau sedih yang ikut cuma 3. enggak, terus ya udah, karena yang ikut cuman dikit, terus kayak nggak dilanjut gitu ya, hilang ekskulnya. Terus karena ekskulnya hilang, terus kayak ya udah gue lolos, jadi gue nggak ikut ekskul apa-apa dulu SMP. Akhirnya setelah ekskul itu nggak ada, udah nggak ada tuntutan buat wajib buat ini ikutan. Gue jadi inget dulu gue ikut ekskul zaman SMP. Gue belum bisa ngeband, gue belum bisa main drum sama sekali. Terus gue ikut ekskul band, gue nulis. Terus gue pikir bakal diajarin kan. Langsung gue karena waktu itu emang pengen belajar drum, waktu belum bisa sama sekali, literally nggak bisa. Langsung ditanya tuh satu-satu yang pada ikut angkatan gue, pada nggak bisa ngeband semua. Kayak, kamu bisa main apa? Main drum pak. Terus oh ya disuruh cobain kan. Terus gue nggak bisa main sama sekali. Terus yang lainnya juga pada nggak bisa main gitar, pada nggak bisa main bass, pada nggak bisa, semuanya pokoknya pada nggak bisa main alat musik deh. Terus pas pertemuan berikutnya akhirnya semuanya disuruh ini belajar gitar. Akhirnya disuruh bawa gitar, terus diajarin dari awal kunci C gitu-gitu. Terus gue mikir, anjing, gue kan mau belajar drum, gue nggak mau, nggak mau ekskul lagi. Akhirnya pada malas juga, pada nggak ada yang datang gitu. Akhirnya bubar. Udah nggak ada ekskul band. Iya, akhirnya kayak ya udah, ekskul bandnya nggak jalan. Tapi kayak kalau yang festival band gitu-gitu ya udah pada bisa sendiri kan, nggak perlu ekskul gitu. Lo kantor gimana aja? Anjir, nanya kantor gue jadinya. Gak apa-apa gak sih? Ya apa. Tapi gue nggak mau nyebut merek. Kok jadinya malah gue yang ditanya-tanya ya? Jadi udah apa? Oke. Slow. Gue tadi nyebut nama kantor gue ya udahlah, bodoh. Apa-apa juga. Enggak, lu nggak nyebut sih tadi. Cuma nyebut bidangnya doang. Tapi kalau misalnya lu nggak masalah, kan, gue nggak angkat. Nah, tapi lu aman kan maksudnya?
Iya. Kebetulan kantor masih lumayan ya, aman lah ya. Ya masih ada kerjaan. Sebenarnya masih ada kerjaan. Gaji aman, kerjaan aman ya gitu deh. Oh, masih enak ya. Yang pokoknya yang mengkhawatirkan itu kan kalau misalnya kerjaan udah mulai nggak ada kan. Iya, nggak ada penghasilan. Nih kok gue jadi putih? Serius? Berubah. Di tempat tadi kepencet. Oh sip udah. Ajar gue udah berat, gue nggak bisa ngedrag berasnya. Baru sebentar. Gue aslinya males gambar benda hidup, Jat. Bosen gue, Jat. Gambar pemain bola mulu, Jat. Iya. Gue lihat tuh sekarang ini ya, lebih explore benda-benda yang non-manusia. Mobil, rumah, bangunan. Ya, gue muak dengan manusia. Keren sih, tapi itu jadi kayak ngelatih, ini nggak sih, kayak lu kayak kepikiran aja gitu. Tapi gue emang aslinya tuh dari dulu pun sering banyak gambar robot ya sama monster dibandingin orang beneran gitu loh. Orang pun kayak robot gitu, ngerti gak sih? Ada robot-robotnya gitu loh. Dari dulu. Iya, gue perhatiin lu juga emang kayaknya lu cukup kalau soal doodle tuh emang jago banget. Berarti kan lu dulu mulainya dari situ ya, dari doodle gitu dulu ya? Gue ya itu di sekolah lagi pelajaran tuh lagi nganggur, gue gambar-gambar aja. Coba. Itu gue juga kadang gambar apa juga. Lo di ceritain dong awalnya lu apa dulu, komik atau apa, terus kemana lagi? Kan lu banyak banget tuh. Waktu kecil tuh gue suka Digimon, gambar Digimon. Enggak. Pertama kali gue masih inget dulu ya gue paling sering gambar Wolverine sama Kuririn. Gue nggak tahu kenapa. Asli absurd banget. Gue dulu suka Dragon Ball. Cuman gambar Goku buat gue zaman gue tuh kelas 1 SD apa kelas 2 SD ya. Cuman menurut gue tuh gambar Goku tuh susah banget menurut gue. Dan gue tuh gambarnya cuman yang portrait dari depan gitu loh. Tampak depan terus cuman sampai dada doang. Gue sampai sekarang juga masih suka gambar kayak gitu. Buset, nggak ada perkembangan. Jarang gambar full body. Nah itu, ya itu gue gambar Kuririn gampang, dia botak. Ya gue bikin bulat aja, kasih mata, kan Kuririn agak juling tuh matanya tuh. Matanya agak juling, kasih balak 6, udah dah. Jadi, kasih hidung segitiga dikit, mulut. Udah itu mirip tuh Kuririn. Sama gambar Wolverine dulu gue seneng. Gue dulu juga suka X-Men. Tapi, yang yang seneng gue gambar tuh cuman Wolverine, sama Cyclops deh, nggak tahu lagi yang gampang. Ya itu dua Cyclops doang. Iya. Gampang lah itu kan. Karakternya unik sih. Ya gitu udah terus jadinya. Terus udah masuk kelas berapa ya? Kelas 5 tuh udah masuk Digimon. Gue dulu sempet nggak naik kelas waktu kelas 5 SD. Pas 5 SD gue nggak naik kelas gara-gara gue nggak pernah ngerjain PR. Di rumah kerjaan gue kalau nggak main game, gue bikin komik atau gue bikin game. Gue dulu bikin game pakai PowerPoint. Oh iya, aja. Iya, dulu gue bikin game pakai PowerPoint. Lu dari SD udah nyoba-nyoba yang kayak gitu ya? Dulu belum ada internet loh itu gue belum. Iya, gue. Ya cuman, dulu tuh gue juga referensi bukan dari internet karena juga gue belum tertarik internet juga dulu mas. Tau gue internet yang gue tahu ya udah gitu-gitu bukain www.apa.com gitu. Iya, gue juga zaman SD kalau misalnya buka internet juga nggak ada yang kepikiran kayak sekarang buat lihat referensi gitu sih. Iya. Dulu ya udah tuh gue bikin game tuh karena kan dulu waktu gue kecil gue punya PS. Tapi orang tua gue ngelarang gue main PS di hari biasa. Sama dong. Terus? Iya, bolehnya weekend doang, Sabtu Minggu. Gue cuman dikasih dulu ada komputer kerja bokap gue sih dulu kan. Dan komputernya juga nggak canggih-canggih amat. Dulu tuh zaman itu tuh teman-teman gue komputer udah pada Pentium 4. Gue tuh masih yang Pentium MMX dulu, gue masih ingat banget itu. Itu gamenya dulu gue main Quake, cuman Quake sama apa ya? Sama Tibriansan apa dulu tuh? Tibriansan gue lupa kelas berapa ya. Cuman tuh sama itu gue itu gue mulai tertarik bikin game itu kan. Oh iya, dari Tibriansan itu.
Game itu kan Command and Conquer. Iya, tahu. Ya sebelumnya Red Alert itu pokoknya serinya. Nah, itu gue pertama kali bikin game gara-gara itu. Jadi gue kan punya CD-nya tuh, CD gamenya Tibransan tuh isinya yang 3-in-1 gitu. Dulu kan ada tuh yang CD bajakan isinya. Iya, betul. Nah, cuman ini 3-in-1 tapi isinya Tibransan semua, kan gue bingung nggak? Sama gitu kan. Terus pas gue lihat, oh macam-macam, yang ini unitnya beda, yang ini apa. Ternyata itu isinya mod sisanya. Jadi ada yang Tibransan asli, sisanya mod. Nah, dari situ tuh gue jadi kayak penasaran, ini bisa dirubah ya ininya. Jadi tuh di situ di Tibransan itu ada nama filenya tuh rules.ini, nama filenya itu pokoknya. Nah, itu pas itu bisa dibuka pakai notepad. Nah, itu bisa diubah tuh isi-isinya tuh. Itu tulisan biasa tuh bisa diubah, kayak lo bisa ganti nama si unitnya, bisa lo ganti harganya, bisa lo ganti segala macam deh pokoknya. Nah, itu gue dari situ belajar tuh, bisa bikin unit sendiri gini. Gue bisa bikin ini. Nih gue ada di dalam game, gue bikin karakter gue sendiri tuh. Ada nama gue, pokoknya Sandi, gue kuatin, terus gue murahin gitu kan, jadi biar gampang kalau dibikin pas di game-nya. Nah, itu gue dari situ jadi suka ngulik-ngulik gitu. Oke. Dari situ tuh. Nah, dari situ jadi pengen jadi ini nih, jadi sering buka, jadi tahu gitu kayak semua file tuh bisa dibuka pakai notepad. Iya. Nah, itu tuh dari situ tuh. Terus gue jadi kayak sempat kebetulan waktu itu juga bokap gue lagi ngulik web itu, kalau nggak salah waktu itu lagi bikin website apa kalau nggak salah. Gue jadi ikut ini kan, ngulik-ngulik juga kan. Terus dulu bikin web tuh pakai Macromedia apa sih web apa, gue lupa nama software. Ya itulah pokoknya Macromedia Flash. Iya, gue nyoba kan. Kata itu juga bisa buat animasi apa kalau nggak salah. Itu gue gak ngerti. Gue lebih ngerti sama PowerPoint dulu. Gue dulu juga bisa PowerPoint itu diajarin bokap gue kan. Bokap gue dosen ya, maksudnya pakai PowerPoint. Kayak emang keren banget sih kalau waktu SD bisa PowerPoint gitu. Iya tuh. Nah, itu dari PowerPoint itu gue ngulik lagi kan, ngerti web tuh gue, apa maksudnya basicnya kayak basic script HTML dikit lah. Nggak ngerti banget sih, cuman dikit lah. Terus dari situ tuh gue mikir kayak, ini bisa ini, coba di PowerPoint bisa nggak ya? Bisa tuh, ini bikin objek, terus dibikin hyperlink. Ini kalau misalnya diklik, ntar nih pindah ke slide berapa. Bisa kata. Atau ini misalnya ngeklik gini, ntar ngebuka file apa. Ternyata bisa juga kayak gitu. Gue baru tahu tuh. Gue bikin website-websitean dulu tuh sebelum bikin game tuh. Pakai PowerPoint, isinya komik-komik bikinan gue gitu dulu. Nah, dulu gue punya komik judulnya Bumbu Nyamuk namanya, nama komiknya. Nggak tahu tuh nama dari mana anjir. Sampai sekarang tuh ngasal banget. Terus ya udah, abis itu ya dari bikin website-websitean, terus gue jadi ngerti hyperlink. Gue jadi makin advance, terus jadi belajar custom animation-nya. Dulu tuh PowerPoint, masih PowerPoint sebelum 2003 tuh nggak salah, PowerPoint 98 atau apa? PowerPoint 2000 ya, gue lupa. 2000 apa nggak masalah. Apa yang 2003 yang terkenal kan yang 2003. Yang udah bisa 2003 tuh yang udah bagus. Dulu tuh gue yang sebelum 2003. Nah, kan gue bisa bikin game tuh era tuh, bikin game jadi kayak maze gitu sih. Jadi ada 3 pintu nih. Lo mesti klik yang bener, kalau misalkan lo salah, lo mati. Iya. Kalau misalkan lo klik yang bener, ntar lo pindah ke slide yang bener. Oh iya. Gue kebayang. Kocak sih. Asli, random banget dulu. Ini kalau nggak biasa pakai ini, gue jadi sambil ini nih. Nggak apa-apa, gue juga cuma pakai ini pas lagi bikin podcast sih. Sorry, Jat. Salah gue. Mana sih layar gue? Layar lo, layar 4 gitu. Profil. Nggak bisa kayak ini ya. Nggak bisa select gitu ya. Iya, kayak ini, kayak Photoshop di contiguous-nya. Ada nggak sih? Sekarang ada kan di sini? Ini ada deh. Ada. Sorry. Ada. Ya, sip. Oke, gue lanjut cerita tadi sampai mana? Okay. PowerPoint. Gue ya. dari PowerPoint. Dari PowerPoint. Ngulik, terus gue pamer tuh ke teman-teman gue kan. Teman-teman SD gue dulu. Pamer tuh, gue kelas 5 kalau nggak salah. Pada minta ajarin. Gue ajarin tuh caranya. Pada akhirnya pada bikin. Dulu gue bikin. Jadi gue bikin itu dari komik gue. Komik gue dulu juga judulnya Macho Mafia dulu. Karakternya, isinya
teman-teman gue itu karakternya gue, terus ada siapa, itu teman-teman gue lah, Tio, Sigit, gitu-gitu teman-teman SD gue lah isinya. Iya, iya. Nah, itu pembacanya ya teman-teman gue lagi kan. Mereka juga. Gue bikin game, terus sebenarnya bukan game sih, jatuhnya kayak apa ya, kayak komik interaktif gitu, Iya. tapi disisipin game gitu loh. Itu gue bikin satu file itu bisa sampai 300 slide apa kalau nggak salah. Bisa kalau nggak salah, lu dulu sempat nunjukin gue juga yang di PowerPoint ya, itu. Ya. Itu pas lu bikin SD itu. Oh, itu zaman SD juga? SD, pokoknya tuh, iya macam-macamnya itu SD semuanya. Aja lu masih nyimpen filenya ya? Masih sampai sekarang. Cuman yang macam-macamnya pertama hilang. Gue nggak tahu itu sayang banget. Padahal tuh yang pertama itu sampai 1000 slide gue bikin, lo bayangin. Anjing, itu berat banget. Parah, itu berat banget dulu. Dan dulu masih pakai PowerPoint 2000. Belum se-advance 2003. Nah, teman gue ada yang bikin pakai 2003 tuh. Kok animasinya keren banget. Terus animasinya bisa dibikin interaktif gitu kan. Ada timeline-nya. Dulu kan animasinya cuman yang muncul gitu kan ya. Muncul hilang ya. Nah, ini kalau di 2003 tuh udah ada fitur timeline kayak di Flash. Iya. Itu keren banget, Jat. Terus akhirnya gue nginstall tuh yang PowerPoint 2003. Udah gue makin bikin macam-macam. Gue udah mulai bisa bikin game tembak-tembakan tuh dari situ tuh. Nah udah, ya emang intinya sih gitu. Gue emang dari dulu seneng ngulik sih, Jat, intinya. Nah dari situ lo baru ke komik. Sekarang. Itu sebenarnya sambil itu udah ngomik kok gitu. Yang kan lo juga dulu awal-awal sempat aktif di Zin kan? Ya. Berarti kapan lo mulai kayak aktif di Zin? Kalau Zin tuh dari SD, Jat, beneran. Gue tuh tahu komik fotokopian tuh dari SD. Udah dulu pas zaman apa sih nama acaranya tuh di KJ tuh. Terus bokap gue sama abang gue ngajakin ke sono. Habis itu kan banyak kayak komik-komik fotokopian gitu ya. Berarti lu udah apa terpapar dari SD. Apa sih nama acaranya? Gue lupa. Pekan Komik Nasional apa kalau salah namanya. Iya, Pekan Komik Nasional 98 itu kalau nggak salah udah lama banget. Waktu itu komik yang dibeli itu ada komiknya Johanka, itu judulnya Monyet. Itu absurd sih, cerita tentang anak yang masuk komplek tuh random banget pokoknya. Itu ceritanya cerita anak-anak ini banget deh. Ceritanya kayak anak-anak sini gitu loh. Oke, gue bacanya seneng walaupun dia ceritanya ringan banget, tapi kayak ini konyol banget, kayak yang tiba-tiba dipalak di tempat dingdong gitu-gitu deh, kayak terus main petasan mental masuk komplek gitu-gitu. Wah, itu kayak ceritanya tiba-tiba ketemu Saras 008. Bukan yang biasa baca Doraemon, biasa apalah Pokemon, Digimon gitu. Jadi relate ya. Kayak anjing, ternyata tuh ada komik kayak gini, anjir nih kocak banget, keren banget. Terus gue kayak yang semenjak itu kayak rada anti sama komik Jepang. Dulu sempet kayak gitu. Lu sempet ini ya, apa, nasionalis ya. Dari terakhir sampai SMP itu gue anti wibu pokoknya. Tapi gue tetap suka Digimon. Munafik sih. Gue tetap suka Digimon. Sama lu suka video game, masih demen video game. Sama lu masih demen video game. Iya, dan game gue banyak yang game Jepang kan. Ya munafik lah itu ya dulu. Terus udah gitu kalau sambil gambar gue jadi susah juga ya ngobrol sambil gambar ya. Sampai apa sih tadi? Sampai lu anti wibu. Ya anti wibu lah pokoknya. Itu sampai gue punya temen yang suka ngomik juga ya semua mereka itu gue racunin. Gue nih, lu baca nih komik Indonesia keren loh, gini anjing keren loh. Gue dulu gitu, Jat, asik lu bayangin. Dan yang lu sekarang gue jijik banget anjir. Tapi kan zaman itu komik Indonesia nggak kayak sekarang kan. Berarti kan yang lu kasih referensi ke orang-orang itu komik zin gitu. Dulu tuh ada zinnya si ini Reza Ilyasa. Lo tau Reza Ilyasa nggak sih? Dia nggak tahu gue. Ilustrator meka-mekaan gitu sekarang ya. Sekarang dia ilustrator meka-mekaan. Dia sempat bikin buat Warhammer sama Command & Conquer. Jago lah pokoknya. Nah, dulu tuh dia bikin zin. Zaman dulu kan belum ada Facebook ya. Belum ya. Dulu tuh belum ada internet. Nah, itu ternyata mereka forum-forumnya itu di zin itu. Itu gue baca isinya tuh
di sini tuh isinya wawancara sama Dian Bijak, terus ada si Roal, Pumpkin Bear gitu-gitu aja nih. Itu tahun berapa tuh udah ada Roal dan Dian Bijak? Gue lupa. Namanya Revolt. Gue masih ada di kamar gue nih kalau mau lihat. Oh, oke. Tapi gue mesti bongkar sih. Iya, ada itu. Ada, pokoknya masih ada. Nah, itu namanya Revolt, nama komik nama zine-nya tuh. Iya, dan gue gak nyangka kayak sekarang gue ternyata akhirnya bisa ketemu sama orangnya beneran. Internet tuh gila, ya luar biasa lah bisa mempertemukan. Kalau yang gue tangkap berarti lu dari kecil juga udah tahu kayak, oh ini tuh kayak jalan hidup gue mau berkarya. Oh, tapi dulu tuh Jat, gue nggak mau masuk desain Jat. Abang gue kan udah masuk DKV dulu. Iya, betul. Gue tuh aslinya dulu malah pengen ke IT. Karena lo pengen bikin game? Iya, karena game, betul. Gue dari game. Kayak anak-anak binus aja masuk IT bikin game. Ya itu gue tadi mikir gitu. Cuman nggak tahu ya, karena gue dulu nangkepnya nih IT ada kayak coding gitu-gitu. Kayaknya mesti ngerti matematika, ngerti apa gitu. Iya, betul. Males gue mending ini aja, gue mending gambar aja. Ya udah, akhirnya gue berubah pikiran, gue fokus di gambar. Jadinya ya gue udah nggak bikin game lagi, Jat. Udah masuk SMA tuh gue udah nggak bikin game lagi. Makanya lu sempat magang di studio game juga ya? itu terdesak gitu kalau itu nggak ada pilihan. Jat. Oh, gue kira karena lo masih mengikuti passion lo bikin game. Ya, tapi akhirnya tapi akhirnya sekarang jadi ya walaupun gue secara langsung nggak bikin game, tapi beberapa proyekan gue berhubungan dengan game sih. Tapi kalau untuk ide-ide komik lu sendiri tuh kan kayak apa? Kalau gue sih suka bacanya itu karena unik gitu loh, kayak beda-beda gitu, kayak kepikiran aja gitu. Gue kayak nggak pernah bisa kepikiran kayak yang lu bikin gitu. Itu lo biasanya brainstormingnya kayak gimana sih? Apa lo asal bikin aja dulu atau? Kalau cerita mah ya itu sebenarnya tuh pengaruh dari gue mainnya sama siapa ya. Gue kebetulan maksudnya dari dulu tuh gue dikelilingi oleh orang-orang yang ya katakanlah humoris gitu ya, suka bercanda gitu. Jadinya ya gue terpengaruh, dan ide-ide cerita gue ya rata-rata dari bercandaan tongkrongan rata-rata. Ya betul. Anjing goblok ya. Gue catat Biasanya kalau misalkan ada yang lucu tuh suka gue catat. Gue dulu sampai punya temen SMA masih akrab sampai sekarang. Itu tuh dulu teman sebangku gue, dan dia dan gue tuh kalau dulu tuh zaman kuliah masih temenan tuh. Gue zaman kuliah masih temenan. Pokoknya setiap gue balik ke Jakarta, gue kan kuliah di Bandung. Nah, setiap gue balik ke Jakarta, gue suka main ke rumah dia nih bareng sama si Ocen ya, sama Ocen. Gue nih ke rumahnya dia tuh nggak cuma ngapain, dateng ketawa-ketawa dan nggak tahu itu yang diketawain apa, terus pulang udah. Dan itu yang beneran yang dibecandain tuh, yang diketawa-ketawain tuh nggak ada isinya. Nah itu dari situ jadi komik tuh banyak banget dari situ. Anjing nih goblok banget sumpah tuh, orangnya sableng deh. Ini banyak yang jadi komik ya. Nah itu banyak kan dari nongkrong sama temen-temen. Ya gitulah intinya sih kalau ide cerita sih, ide cerita komik. Tapi nggak tahu ya sekarang, karena nggak tahu ya, mungkin karena udah mulai kerja kali dia kayak udah mulai jadi kantoran. Kayak jadi nggak tahu, gue nggak bisa ngomik lagi, Jat. Oh iya. Belum bisa lagi kali ya. Iya. Udah burnout. hampir 2 tahun. Ya nggak apa-apa sih. 2018 apa terakhir gue tuh masih upload komik. 2019 tuh gue udah nggak bikin komik sama sekali kalau lo perhatiin Instagram. Iya. Dulu banyak repost juga kan waktu itu gue lihat. Iya, banyak kan repost anjir. Sumpah orang terjebak masa lalu banget anjir kayak. Tapi ya gue lihat juga komik strip artis yang di luar juga kalau di Instagram emang sengaja banyak repost gitu supaya tetap naikin follower gitu sih biasanya. Kalau mereka ya. Dan gue sebelnya tuh di postingan repost gue itu likes-nya tuh jauh lebih banyak sama postingan gue yang sekarang-sekarang ini loh. Mungkin karena banyak follower baru yang belum baca ya sih kalau gue. Mungkin, tapi yang like juga banyak yang follower lama juga, jadi kayak anjir tuh. Gak tau sih, gue gak ngerti ya. Ya mungkin karena udah lupa juga kali kayak. Kayak kalau gue juga misalnya gue baca komiknya siapa yang repost itu kayak, oh iya ini dulu lucu banget, gue suka, ya gue like.
kayak misalnya gue lihat karya lu yang dulu kayak lucu terus lu post ulang pasti gue tetap like gitu karena kan kayak bukan karena ya tetap bagus gitu, mau gue baca lagi juga tetap bagus gitu. Biasanya gitu. Tapi kadang gitu nggak sih kalau di Instagram tuh, kalau gue ya kayak mau repost mau enggak, gue menurut gue bagus tuh gue udah double tap aja, nggak pakai mikir. Iya. Juga Karena kalau kan kalau kita buka Instagram kan biasanya kan pas lagi santai, lagi nggak banyak mikir gitu. Iya betul. Jadi kayak udahlah pencet aja deh. Iya, gue juga selalu like kok semua orang yang gue kenal di feed. Karena itu juga faktor kalau kita ngomongin feed ya kayak yang udah sering diomongin sama yang lain juga lebih sering ngepost apa enggak aja sih ketimbang itu. Ketimbang quality content. Gue jadi gue tuh udah nggak berhenti juga sih, maksud gue istirahat mungkin ya. Bikin konten yang bercandaan tuh kayak anjir, apalagi gue liat Twitter gitu ya, kayak buset, orang sekarang lucu-lucu banget ya, parah. Iya, karena gue ngerti kok orang. Iya, gue ngerti kayak ketika lo nge-brand image lo jadi sesuatu yang misalnya lo terkenal lucu, pasti lo bakal expect buat ngelucu terus, dan itu stressful sih. Gue juga tahu. Iya, itu stressful bener, Jat. Gue kayak ngeliat yang lainnya tuh kayak anjing nih lucu-lucu banget ya orang ya, bikin tweet, bikin apalah, bikin komik kayak anjing kepikiran kayak gitu. Gue bisa nih bikin kayak gini, cuman dulu gue tahu gue sekarang tuh gak bisa ya. Itu kali kali ya apa? Gue juga burnout. Ya burnout cuman terlalu lama aja, udah setahun lebih kan. Ya nggak apa-apa kan, tiap orang ada. Karena gue lihat lu sendiri juga kan termasuk orang yang bidangnya lumayan nyoba banyak kan, ada mural juga waktu itu kan. Betul. Jadi kayak untungnya gue bisa ngerti kayak yang orang yang sering nyoba banyak itu pasti bakal jenuh kalau misalnya kelamaan di satu bidang gitu. Kalau gue nangkap itu. Dan ya itu gue juga jadi mulai aktif nyiptun. Nah, pada ngerti nggak sih ini gue ngomong chiptune, ngerti nggak sih? Ya harusnya ngerti ya. Ya chiptune itu musik ini ya, musik apa namanya? Musik kayak musik video game gitu, dari Game Boy gitu lah, pokoknya dari Game Boy gitu lah. Ya itu sebenarnya pelarian gue juga, Jat. Jadi kayak gue butuh hobi yang nggak gambar, ya itu. Dan memang senang sih gue dengan ya. Bagus malah gitu, kayak kalau lu punya banyak hobi, ketika lu stuck di satu hobi terus bosen, lu bisa lari ke hobi kedua gitu. Itu dia. Itu enaknya punya banyak pilihan gitu. Padahal tuh gue sebenarnya aslinya tuh gue pengennya hobi gue gambar, cuman ya mau nggak mau, Jat, gambar udah jadi sumber penghasilan utama gue. Nah itu jadi apa ya? Iya. Anjing gitu. Itu relatable, bro. Ya ibaratnya gini dah, lu kerja gambar, lu istirahat masa gambar lagi, lu kayak gue jadi tuh sekarang tuh mulai sekarang tuh ngerasa kayak misalkan gue gambar di luar kerjaan itu kayak gue nambahin kerjaan sendiri. Betul, iya. Gitu aja gue udah. Makanya gue sekarang malah larinya ke pixel art justru karena Islam gambar sih ya. Cuman beda gitu loh. Sama gue gambar, bukan gambar non pixel art lah intinya. Iya betul. Kan gue kan sehari-hari kalau di kantor yang non pixel art kan. Iya betul. Gue tuh tetap pengen gambar, tapi gue pengen ngerasa gue nggak kayak lagi kerja. Gue lari ke pixel art sekarang. Itu kayak gue di kantor sebelumnya. Ya, kan mungkin karena sosial media ya yang disuruh bikin terus gitu. Jadi kayak ketika udah Sabtu Minggu ya pengennya tidur, kayak nggak mau gitu. Iya. Main game lah, cuman gue lama-lama juga main game kayak gue sekarang main game udah kayak ini anjir, udah apa ya, main game tuh nambahin kerjaan lagi, jadi mendingan tiduran aja. Kadang gitu sih, karena ya tergantung sih, kalau main game laptop iya sih berasa kayak kerja tuh main game. Ya nggak tau sih gitu, gue tetap main game, cuman main game tuh bikin capek. Nonton pun gue capek loh, gue nonton capek bisa. Iya nonton juga beneran yang cuma pengen tiduran aja gitu. Tapi tiduran mulu pusing kepala aja, migrain gue. Kayak gitu. Ya karena ini juga sih sekarang nih, karena lagi musim karantina nih. Aja ini gue udah jadi kayaknya ada gambar gue. Ya, tambah-tambahin aja.
Tambahin aja. Iya. Lu Ini ini, apalagi? tadi gue lihat lu balik ke kantor lagi apa gimana hari ini? Oh iya. Enggak tuh gue sebenarnya niatnya emang cuman mau, gue kan udah sebulan gak ke kosan. Oh. Terus tuh sebenarnya AC kosan gue tuh sebenarnya agak bocor. Kan tuh gue pasangin trashback tuh gede. Dan itu kebocoran itu nggak pernah bisa bener, udah panggil berapa tukang AC tetap aja salah, katanya emang ini konstruksinya salah, ini naruh AC-nya aturan jangan di sini, udah susah banget ganti. Kenapa nggak minta tukar kamar? Si ininya tahu tuh yang punya kosannya, cuman ya udah akhirnya gue ngakalin sendiri, gue bikin itu sendiri tuh, bikin saluran sendiri, jadi bocornya nggak langsung ke bawah, gue ada tempatnya gitu. Jadi gue ngecek, ternyata udah nggak bocor. Kemarin sempet manggil tukang. Lagi musim panas juga sih ya kemarin, sekarang sih. Ya udah tuh gue ngecek, sekalian ngambil barang yang pengen gue bawa balik. Gue kan karena sekarang kayaknya bakal lama nih di Cipinang, di rumah gue. Ya udah gue ngambil barang. Terus kan gue kan kosan tuh seberangan sama kantor. Gue sekalian mampir aja kantor, ada anak-anaknya. Ada ternyata yang tim redaksi sama tim video lah, tim animasi. Lagi live Instagram tadi tuh. Sama si salah satu pemain bola terkenal lah, teman pakai ini online gitu. Ya udah terus jadi ngobrol-ngobrol aja sama mereka, terus lihat kayak anjir rame-rame aja ya gitu. Terus gue juga di jalan kayak bedanya cuman apa ya? Anjir masih macet loh tadi. Lah iya, gue juga balik ke kosan, kan gue sebelumnya nggak di sini, terus gue pulang ke kosan lagi karena ya udah panjang lah ceritanya, pokoknya gue harus balik ke kosan lagi. Udah pas gue balik ke kosan, anjir di Binus sama aja anjir, kayak bedanya cuma ada orang yang pakai masker udah gitu ya, tapi orang masih mondar-mandir, bahkan ada yang bawa masker, pakai masker tapi ditaruh di leher atau apa, iya. Kayak nggak ada bedanya. 2020 tuh. Terus kan pas masih awal-awal karantina kan, rumah makan banyak yang tutup kan, kayak cuma delivery atau apa gitu. Sekarang udah kayak orang udah nggak ada yang peduli kayak gitu, kayak rumah makan udah buka lagi normal. Dulu kayak ya nggak ada bedanya juga sih. Bedanya cuma nggak ada GoRide sama GrabRide doang. Iya, bedanya cuma itu doang, nggak ada GoRide. Apalagi ngomongin apa tadi, sampai mana sih Jat ya sebelum kita ngomongin? Gue juga lupa. Ya udah, oke. Chiptune dari ngomongin Chiptune. Ya itu tadi pelarian. Tapi akhirnya karena gue bisa Chiptune dan pixel art, gue mikir nih kalau di blend oke nih, masih relate gitu kan ya. Chiptune dari game gitu kan, terus pixel art juga banyak digunakan di game gitu kan. Ya udah. Gue sempat waktu itu kan kemarin berapa kali tuh, 2 kali posting yang pixel art gue tanpa suara. Taunya ada yang nanya kayak, "Bang, nggak ada suaranya bang." Oh iya, ini sengaja. Oh ternyata ada yang nanyain ya. Ternyata gue kira nggak bakal ada yang mencet ya. Ternyata masih ada yang peduli gitu. Walaupun itu lagunya juga stok lagu lama, gue masukin lagi. Ya udah era gue tetap masukin lagu aja tetap. Walaupun isinya banyakan lagu-lagu yang udah pernah gue bikin. Belum ada lagu baru ya. Tapi iya, balik lagi kayak gue kan dulu tuh suka game ya. Emang lebih ke game dibandingin ke komik emang sih dari dulu tuh sebenarnya. Cuman tapi akhirnya ujung-ujungnya walaupun gue nggak masuk IT, ternyata ya itu yang tadi gue bilang. Waktu itu gue sempat maksudnya sempat kontribusi musik buat di game gitu. Gamenya Toge Production tuh. Iya betul. Yang apa sih yang battle itu? Ultra Space Battle. Space Battle ya. Gue sempat download juga. Iya USDB itu. Nah itu lo kalau misalkan lo namatin salah satu karakternya, ini kan setiap karakter ada tema lagunya tuh setiap karakter. Atau kalau misalkan lo namatin setiap karakternya, nah itu ntar setiap lo namatin satu, ntar lo dapat versi chiptune dari si lagu itu. Nah itu gue yang bikin chiptune-nya. Iya. Itu gila tuh lagi. Itu berarti nambah portofolio lu banget dong. Lo bikin buat banget. Game. Gue bahkan gak ada kepikiran buat bikin soundtrack game. Gue bikin chiptune cuma bikin karena gue musik tuh sebenarnya gue
gue nggak ngerti nada aslinya, beneran, asli. Gue nggak ngerti chord, nggak ngerti apa. Gue tuh beneran tahu, gue cuman karena sering banget denger musik, gue tahu yang ini fals, ini enggak gitu loh, cuman sebatas itu. Ini kalau misalkan mau lagu sedih, gue pakai nadanya yang ini kalau mau lagu yang seneng, gue pakai nadanya yang ini. Gue cuma tahu, sekedar tahu itu doang. Gue cuma tahu itu doang. Dan gue tahu ini tempo yang bener, ini tempo yang salah, itu gue tahu pokoknya kayak gitu deh. Pokoknya gue tahu, cuman terus ya udah. Terus karena kan di FL kan juga ada ini ya, ada apa namanya? Kayak di piano roll-nya itu ada kayak fitur chord. Itu lo tinggal klik, tinggal masukin itu jadi chord. Nah itu gue dari situ tuh gue ngerti chord. Walaupun gue nggak tahu nih chord apaan namanya. Berarti software itu memudahkan ya sebenarnya untuk orang-orang yang punya passion tapi nggak ada waktu buat belajar secara utuh. Iya itu. Tapi gue juga dari YouTube sih, berarti ya dari YouTube juga. Oke, pertama kali FL dari YouTube. Terus ya udah, terus gue beneran sampai sekarang pun gue masih nggak ngerti musik, cuman gue bisa bikin lagu gitu. Gue ngerti bikin lagu. Karena udah terbiasa. Bayangin gue pertama kali main chiptune itu tahun 2008. Sekarang udah 2020 udah. Iya, kalau dipikir-pikir tahun. Passion lo udah ngejalanin semua yang lo demen tuh bener-bener dari waktu masih kecil banget lah istilahnya. Beda ya, kayak karena didukung sama keluarga juga sih. Iya, karena berarti kan lo ini ya lahir di lingkungan yang tepat gitu kan buat ngedukung. Iya, untungnya itu dia. Gue punya sebuah privilege. Betul, itu privilege yang jarang dimiliki orang juga. Misal compare ke gue kan, gue juga baru nekunin 100% itu ya ketika kuliah aja gitu. Kalau lu kan bener-bener yang kayak udah dari SD gitu. Itu tuh emang iya. Itu bagus sih itu. Berarti kebetulan karena ya orang tua gue, nyokap bokap dua-duanya orang desain ya gimana ya. Udah ya, terbuka ngerti, ya. Apalagi bokap gue dosen gitu kan. Ya iyalah didukung gitu, anaknya gambar. Cuma kalau gue bukan anak desain, gue kayak temen gue tuh banyak anjir yang salah satunya sih itu tuh si Tahi Lalat tuh, si Palik. Dia tuh orang tuanya, dia tuh sempet dilarang apa gambar atau gimana gitu. Cuman karena dia udah menghasilkan, jadi dia didukung. Dan sekarang salah satu yang tersukses ya. Iya, makanya kan. Nah, gue ngeliatnya tuh kayak anjir, dia yang kayak gitu bisa gitu, sementara gue yang lahir di tempat yang lebih beruntung ternyata. Aduh. Tapi ya balik lagi sih, ternyata kemudahan tidak selamanya menyenangkan sih. Bukan menyenangkan sih, maksudnya jadi malah kadang bikin kita jadi males itu sih. Ya, iya. Nah, tapi nggak tahu sih kalau gue tujuan gue gambar emang nggak tahu sih, gue emang dari dulu tipe orang yang sebenarnya ya lebih pengen di balik layar sih sebenarnya, bukan yang gue pengen jadi besar gitu. Enggak sih, dari dulu pun gitu. Dulu gue pernah ditawarin jadi ketua kelas tuh, gue nggak mau. Dulu gue pernah waktu gue mau itu tuh, waktu gue terancam gak naik kelas tuh, gue sempat ditawarin mau naik kelas aja apa enggak. Gue bilang enggak. Gue emang dari dulu gitu orangnya. Anjir. Serius gue dulu apa ya nggak tahu gue ada kesibukan nggak ngerti, cuman udah ditawarin jalan mudah ya buat naik kelas. Iya banyak, dan itu baru sedikit dari sekian banyak nih. Dulu banyak banget kayak yang kesempatan yang sebenarnya tuh bisa gue ambil tapi malah lebih pilih gue tolak. Banyak banget. Gue nggak tahu kayak gimana ya. Takutnya kayak ini jebakan gitu, ngerti nggak sih? Kayak, berarti lo agak sedikit parno gitu ya? Gue takut sama diri gue sendiri sebenarnya. Insecure ya? Gue dari kalau misalnya bisa ditanya, gue dari kecil tuh gue sombong orang aja. Okay. Gue nggak mau gue jadi lebih sombong setelah gue semakin besar. Sangat berbahaya kalau menurut gue. Iya. Makanya gue pengennya biasa-biasa aja gitu. Tetap bisa makan, tetap bisa nyari duit, punya penghasilan tetap, udah gitu aja sih. Yang penting juga masih aman, bisa gambar, bisa melakukan hal-hal yang gue seneng. Dan yang gue seneng dari gue posisi gue yang kayak gini tuh, jadi ya gue bisa nge-explore gitu. Misalkan kayak
gue misalkan nih gue dari dulu sukses sebagai komikus misalkan nih. Ini misalkan nih. Terus gue mesti konsisten nih gini terus tiba-tiba suatu saat gue berubah ya pasti turun dong, gue ngerti gak sih? Jadi penyebab lo nggak pengen terlalu stuck di satu medium jadinya itu karena gue lo harus jadi gue harus kayak apa ya, jadi kayak ya itu nggak mau dikekang gitu kan? Gue nggak mau, intinya gue tetap pengen jadi diri gue sendiri gitu. Dan ya diri gue sendiri kalau misalnya tanya lu sebenarnya apa sih, lu komikus, lu ini pixel artist tuh apa, gue gue tahu apa lu melakukan semuanya itu aja. Gue tahu lu adalah pekerja kreatif. Keras banget sih lo. Oke, tadi kan lu bilang lu ngelakuin apa yang lu suka ya. Salah satu yang belum kita bahas berarti lu kan juga aktif di komunitas-komunitas. Ya, yang lu paling dua yang paling dekat sama lu sekarang kan Skatepulker sama Kedubes. Kedubes Bekasi, betul. Coba gimana? Tapi gue Skatepulker lagi jarang sih sekarang, gue udah nggak megang yang megang cewek gue sekarang yang Jakbar. Yang Jakbar ya. Tapi lu yang bikin Skatepulker kan yang bikin rame kan di Jakbar lu bukan ya? Jakbar, waktu itu gue yang megang. Awal-awal gue yang megang. Sekarang tetap rame kok, masih banyak anak baru kan. Ya, tapi kan lu yang awal yang memulai menginisiasi di Jakbar. Sepenuhnya nggak gue juga sih. Itu juga karena ada dorongan dari beberapa teman-teman. Akhirnya, dan kebetulan kan gue kan lumayan kenal sama yang foundernya Skatepulker yang asli itu. Founder pertamanya. Jadi gue bisa gue yang ngomong langsung gitu. Sebenarnya idenya awalnya udah dari anak-anak juga yang lain. Jakbar dong, lu kan di Jakbar sekarang, bikin dong. Ya ntar gue bilangin deh sama si Reza, gue bilang gitu Bang. Ya, jadinya gue jadi tetap. Nah itu gue lebih seneng itu, Jat. Gue lebih seneng ngumpulin teman banyak dibandingin gue ngumpulin follower atau fans. Lagi pula gue juga bukan. Gue juga lihat lu tipenya orang yang suka ngobrol sama orang gitu. Yang lebih suka berteman ketimbang kayak dilihat dan dipuji gitu. Iya, gue lebih senang memuji justru. Iya makanya kayak gue ngeliat juga emang komunitas tuh cocok banget buat lo gitu. Kayak lo tipe-tipe orang yang bakal sukses di komunitas gitu. Dan jadi belajar juga, jadi tahu nih, orang tuh ada yang gini orang gitu, terus kayak jadi tahu gitu drama-dramanya itu, gini. Jadi gue jadi belajar juga kayak, berarti gue, misalkan ada orang yang ngapain, berarti gue nggak boleh kayak gitu, gue jadi belajar juga tuh, kayak gitu. Kayak, komunitasnya gini. Tapi kalau di Skatepulker Jakbar sendiri udah ada kayak goal yang udah dilakuin gitu nggak sih, atau cuma sekedar buat ngumpul-ngumpul gambar doang atau? Gak ada goal sebenarnya sih. Skatepulker Jakbar itu sebenarnya gue cuman sebagai, gue kan semenjak gue yang kerja di kantor gue yang sekarang itu kan, gue kan jadi ngekos tuh. Gue jadi udah nggak di Jaktim lagi kan. Gue kan selama di Jaktim kan biasanya main ke Kedubes Bekasi kan. Maksudnya Bekasi sama Jakarta Timur tuh masih dekat hitungannya. Betul. Karena kan perbatasan kan. Nah gue kan sementara kan temen-temen gue banyak kan di Bekasi sama Jaktim tuh. Nah gue semenjak gue pindah ke Jakbar, gue tuh mau ke Jaktim Bekasi tuh jauh banget ya lo bayangin aja barat ke timur gitu kan. Gue mikir ya udah gue adaptasi aja sama apa yang ada di Jakbar. Terus kebetulan gue punya beberapa teman yang gue kenal di Jakbar. Gue kan juga kebetulan kan juga sering main di Skatepulker yang di Bekasi gitu kan. Gue mikir kayak bikin aja kali ya Skatepulker Jakbar. Gue ngomong tuh sama yang itu yang tadi gue bilang order pertamanya itu. Ya udah bikin aja Tok, nggak apa-apa Tok. Kan gue juga datang, gue kebetulan juga kerja di kebun jeruk nih sekarang gini. Ya udah gue bikin. Skatepulker Bekasi beda sama apa? Skatepulker Bekasi beda sama Kedubes Bekasi. Skatepulker Bekasi beda. Kalau Kedubes Bekasi itu sebenarnya lebih apa ya? Ke komunitas sendiri ya. Iya, dia tuh gue lebih bilangnya sih sebenarnya kayak tempat sih dari Kedubes Bekasi itu. Nama tempatnya Kedubes Bekasi. Pergerakannya itu namanya samping Jakarta lah. Kayak movement sih beda sih. Kalau Skatepulker tuh apa ya? Lebih kayak gambar santai aja gitu. Enggak ada tujuan. Iya, enggak ada tujuan, emang cuman lu datang gambar. Dan emang kata si Reza, emang gue sengaja bikin ini nih. Emang kalau bisa kita nggak ada aturan. Kita
ngumpul sesuai waktu, gambar aja serah, mau gambar pun nggak apa-apa, yang penting ngumpul, kita ngobrol-ngobrol, kita ketemenan. Karena kan kalau misalkan namanya aja kan sketsa pulang kerja ya, dia ada ya setelah kerja. Kalau misalkan dikasih aturan, lu di kantor aja udah ada aturan, lu di sketsa pulang ada aturan lagi, itu jadi kerjaan lagi kan, capek. Sebenarnya kan itu buat relax aja gitu, buat pelarian biar lo santai gitu, pengen bergaul tapi enggak. Ya itu sketchbooker lah tempatnya, dan isinya anak-anak gambar yang kebetulan punya ini yang sama gitu kan, atau kayak interest yang sama kan, sama-sama seneng gambar. Dan nggak cuma orang kerja juga kan, ada yang anak mahasiswa. Dan ternyata banyak, dan ternyata gue juga kagetnya itu banyak orang-orang yang bukan dari industri kreatif juga, Jat. Itu dia tuh yang keren. Iya betul kan. Ada yang pegawai Hokben, ada yang teller BCA. Wah, gue jadi seneng gitu loh. Jadi kayak gue mainnya nggak cuma sama anak-anak gambar doang nih, gue jadi tahu point of view-nya orang-orang yang di luar anak-anak seni gitu loh. Jadi tahu gitu. Oh, gue salut sih. Iya, dan mereka, beberapa dari mereka emang yang pengen belajar sampai jago. Dan iya, gue lihat kelihatan banget progres nih, kayak ini anjing nih dulu nih dia waktu awal-awal sketchbooker gambarnya katrobat, sekarang anjing jadi keren gitu. Banyak kan, karena mau belajar gitu sama yang lainnya, sama yang lebih jago. Itu yang gue seneng tuh gitu. Iya, gue salut sih kayak karena sketchbooker bisa ngelakuin apa yang dulu gue bikin sama temen-temen gue, yang gue sama temen-temen gue bikin gitu, yang sketch fun. Kita pingin goalsnya kayak gitu. Yang Madeni itu ya. Kita pingin goalnya kayak gitu, tapi nggak gagal ya. Tapi kalian dengan sketchbooker itu jauh lebih berhasil sih. Kayak mungkin karena sekarang juga udah waktunya tepat gitu kan, kayak tempat juga. Sosial media, maksudnya sosial media juga ada kencang banget. Maksud gue bukan waktu jam kapan gambarnya, maksudnya waktu bikinnya. Kayak pas gue sama temen-temen gue bikin dulu kan tahun 2013-an itu kan masih orang-orang belum terlalu pakai sosmed banget kan, jadi kayak suaranya nggak kedengeran gitu-gitu, jadi kayak terus juga masih terlalu eksklusif juga. Jadi kalau gue suka kalian sangat welcome ke semua orang gitu-gitu, akhirnya untuk orang yang pemalu juga bisa ikutan kayak gitu-gitu. Membuka banget. Kan itu emang dibutuhin sih, apalagi untuk orang-orang yang kerja di industri kreatif kan. Mungkin orang yang pegawai Hokben kayak lu bilang, dia mungkin hobi gambar tapi nggak tahu harus di mana, ya emang butuh komunitas sketchbooker sih. Itu bagus kan. Gue juga mikirnya itu rame sebenarnya karena ini juga sih startnya. Maksudnya waktu itu kan ini gue ngomongin Bekasi sama Jakbar ya. Gue nggak tahu kalau yang daerah lain. Ini kalau yang Bekasi sama Jakbar, Bekasi itu startnya di Kedubes Bekasi. Jadi kebetulan ada temen gue, dia anak SPK Jogja. Jauh juga. Baru pulang ya kuliah kalau nggak salah, dia baru pulang dari rumahnya aslinya Bekasi. Terus bikin kali ya di Bekasi. Oh iya, gue punya temen kenalan nih anak Kedubes Bekasi si orang itu kan. Oh ya udah tuh. Bisa nggak sih bikin acara nih di Kedubes Bekasi tiap Rebo nih, namanya sketchbooker nih udah ada di tempat-tempat lain gini. Ya udah tuh dari situ. Karena dari Kedubes Bekasi sendiri kan udah kebentuk ya. Jadi kayak yang ya ketariknya dari situ, dari Kedubes jadi banyak. Ya dari situ tuh. Jadi kayak antar komunitas gitu loh, ngerti nggak sih lo? Kayak ini udah ada komunitas. Ini kita bikin komunitas di bawah komunitas, jadi kita bisa narik yang ini. Jadi ya gitu, kayak saling connect aja. Kayak yang Jakbar, kalau yang Jakbar sendiri juga kebanyakan awalnya anak-anak lemari buku-buku, tuh beda lagi tuh lemari buku. Nah itu dari situ tuh. Dari lemari buku-buku, terus ya udah bikin deh. Bikin tok ya udah gue bikinin dah, ya udah. Ya udah terus ya di situ startnya langsung rame soalnya, jadi meyakinkan kan. Kalau sepi kan kadang orang nggak yakin ya. Jadi kalau startnya tuh langsung rame, jadi orang oh iya udah jadinya. Iya, kalau misalnya kesalahannya yang dulu gue bikin sama teman-teman gue adalah kita sama-sama anak kampus yang nggak punya menarik massa gitu loh. Nggak ada. Belum ada ini. Kalau tadi kan gue nangkepnya berarti kan kalau kayak anak-anak, kalau mari buku kan ada si Desta, dan Desta bisa narik orang kan. Mereka udah punya ininya sendiri lah, kaumnya sendiri. Ya, terus kayak kalau lu tadi di Kedubes Bekasi juga udah pasti otomatis ada orang yang datang juga nggak sih? Kayak gitu juga kan.
Jadi ya itu emang dibutuhkan sih buat ngebangun komunitas baru. Jadi dari komunitas lain gabung sama komunitas lain gitu. Iya. Untuk melakukan kegiatan baru gitu kan. Iya. Nah, kalau udah kayak gitu kan nanti pasti sisanya ya udah orang-orang baru bisa ikut. Tapi ya karena saking terbukanya jadi ya jangan kaget kalau mungkin ada yang aneh-aneh tuh. Nah, ya. Iya, karena beneran kejadian kayak ini ada orang yang gini nih, anjir nih annoying banget nih ada yang gini, tapi nggak tahu yang kayak gitu-gitu malah ya udah diemin aja lama-lama hilang sendiri, beneran hilang sendiri. Emang kejadian paling aneh di skateboarder apa? Aneh, bukan aneh sih, maksudnya Yang paling kejadian ada, gue masih ingat banget Bekasi itu, sumpah ngaco banget. Gue sampai sekarang itu nggak tahu itu intinya ada orang mau nipu, cuman gue nggak tahu itu nipu buat apaan. Jadi waktu itu tuh SPK kan gue kan kalau SPK Bekasi kan gue selalu datang paling awal ya biasanya. Sebelum anak-anak datang gue selalu datang duluan kan, sama ada salah satu ownernya tuh dulu si yang punya SPK Bekasi maksud gue ya, yang si ininya si foundernya si Manda sebutnya namanya Manda beneran. Terus nah waktu itu kan gue datang tuh ada si Manda kan di mana di McD itu kan. Ya. Terus itu tuh gue baru berdua tuh. Datang satu lagi teman gue bertiga lah, waktu itu baru bertiga. Belum ada anak-anak kan masih sepi. Nah tiba-tiba ada satu orang datang kayak ngeliatin si Manda gitu kan. Nah si Manda langsung negor kayak lu yang ini ya yang kemarin DM IG Skatepulker ya gitu. Nah si orang ini langsung ngejawab, iya kemarin gue DM gini. Ya udah akhirnya si orang itu pindah ke meja gue sama anak-anak. Ya baru bertiga sih waktu itu. Terus ya udah terus jadi ngomong panjang lebar, dia ngaku-ngakunya dia videografer lagi pengen bikin dokumentasi untuk penelitian di Aceh, penelitian apa itu gue lupa, gue nggak terlalu dengerin, dia ngomongnya cepet banget. Oke. Terus iya, pokoknya setiap gue mau ngomong tuh kayak dipatahin mulu gitu. Terus kayak pokoknya ngomong panjang lebar di butuh channel gini. Terus gue lupa waktu itu kayak sempat nanya nama atau apa gitu, gue lupa deh. Pokoknya si Manda ngira ini orang yang nge-DM si Manda itu di akun SPK kan. Dia ngakunya iya padahal bukan gitu. Terus iya. Nah, itu kan udah ngobrol panjang lebar. Nah, terus datang nih teman-teman gue yang lain, udah mulai agak sedikit rame nih. Nah, akhirnya si anak ini balik ke mejanya dia, Jat. Balik ke meja dia. Terus dia makin kaget, makin rame kan, terus si Manda yang udah bisik-bisik sama gue, tok. Gue agak curiga deh sama orang yang tadi. Curiga kenapa? Iya nggak sih? Kayak aneh nggak sih? Iya sih. Terus taunya tiba-tiba si orang ini, pokoknya dia buka laptop terus deh. Terus tiba-tiba orang ini disamperin sama orang lain yang duduknya jauhan. Tapi si orang lain ini dari tadi gue udah ngeliat juga nih orang lama di sini. Tapi kayak lah, lu kalau kenal terus ini kenapa nggak duduk sebelahan? Kenapa duduk jauhan gitu kan? Kayak mencurigakan nggak sih? Iya. Dan ternyata orang ini ada 4 biji apa berapa banyak deh, ternyata banyak di situ. Dan dia kayak nyamperin orang-orang yang lagi sendirian gitu loh, kayak ditanya-tanyain terus kayak pokoknya bilangnya gue lagi butuh channel, lagi butuh kontak gini. Terus dia kayak ngaku nama banyak gitu, kayak ini apaan ya? Terus dia kayak yang akhirnya nggak jadi ngobrol lagi sama gue sama si Manda kan karena ternyata rame. Nah terus akhirnya datang nih orang yang nge-DM Manda nih, orang aslinya. Dateng kan. Terus, oh ini anak baru ya? Iya. Siapa namanya? Syam gitu. Si Manda langsung gitu kan. Dia kan orangnya yang histeris banget ya langsung ya. Oh my god. Berarti yang tadi. Wah anjir. Kenapa? Dia kan bingung anak baru ya kayak. Ada apa? Yeah. ada orang yang ngaku-ngaku lu anjing. Untung kita kita rame. Kalau enggak udah kena tipu nih. Enggak tahu tuh tipu apaan aja. Terus orang itu pokoknya langsung pindah. Terus hilang aja. Langsung keluar mereka. Nah tadi dia di luar, maksudnya di meja lain dia juga kayak nyamperin orang-orang gitu loh yang lagi sendiri. Rata-rata cewek sih yang disamperin lagi sendiri gitu kan, terus kayak minta kontak gitu kayak. Serem banget. Nggak tahu sih itu penipuan model apa, gue nggak ngerti deh. Anjir, seremnya takutnya diculik lagi anjir. Nggak ngerti entah diculik atau kontaknya diambil terus dimanfaatkan profilnya untuk
akun-akun entah atau apa, gue nggak tahu ya. Buat penipuan pasti orang nggak bakal nunjukin wajah nggak sih? Wah, nunjukin wajah mereka aja. Cuman gue lupa sih, kayaknya dia nggak nyebutin nama sih. Bakal lebih dari penipuan biasa deh, itu serem banget sih. Tapi itu gue nggak tahu. Sampai sekarang pun gue sama anak-anak tuh nggak tahu tuh penipuan apaan. Nggak pernah ada lagi kan? Udah, habis itu udah nggak ada lagi pokoknya. Selama waktu itu kejadiannya di waktu itu di McD Kota Bintang Bekasi, Kalimalang tuh, McD Kalimalang. Di situ tuh kejadian. Kalian mau ke McD Kalimalang. Tapi kita masih nongkrong, udah itu terjadi kita tetap masih nongkrong di McD Kalimalang, itu cuma sekali doang. Dan dari awal gue juga ada curiga sih, soalnya setiap gue tanyain, oh lu ini juga, lu Bekasi juga? Iya, cuman gue nomaden gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Nomaden, iya gue aslinya bukan orang sini. Gue kayak itu udah mencurigakan sih harusnya sih. Gue gitu aja, ntar kalau ditanya orang gue dari mana? Gue dari situ. Tapi serius itu kocak sih, itu kejadiannya. Waktu gimana ya tuh, anjir absurd banget asli, itu gue bingung. Ini anak-anak yang lainnya tuh yang langsung, lo tau kan kalau anak-anak rame itu lagi ngumpul kan berisiknya kayak gimana, kayak wah kayak jadi kayak gitu ya. Kasih gue Terus mereka pada cabut gitu, kayak udah sadar gitu kalau anjing nih gue salah nih, malah nargetin sarang ini kandang singa. Iya, kalau komunitas nggak berani lah dia. Iya lah, gila langsung banyak gitu. Udah gitu brewok-brewok lagi kan tuh, ada Aruga, ada si siapa ya, Mumu yang mau anak-anak muka-muka serem lagi kan, kocak banget itu, seru deh aja. Itu sih, itu salah satu ya tuh. Ada beberapa yang lain juga, cuman ya itu yang paling memorable yang itu tuh, karena gue sampai sekarang tuh gue nggak tahu itu modus penipuan apaan. Apa ya kira-kira? Kalau menurut gue ya bawa kartu nama, minta kontak. Itu bisa ke hipnotis, bisa ke apa gitu. Soalnya dia mereka aja kan. Banyak. Dia bawa orang kan. Enggak. Kalau penipuan cuma nyuri identitas doang mah nggak perlu nunjukin wajah, tinggal lewat internet aja sekarang. Oke, kita sekarang ngomongin kedubes aja. Karena tadi udah ya. Kedubes. Kalau gue pribadi, gue udah banyak dengar cerita kedubes. Mungkin tapi orang yang mungkin dengerin podcast ini belum tahu kedubes itu apaan. Jadi mungkin lo bisa jelasin kedubes dalam kalimat. Apa ya? Gue asli bukan orang Bekasi sebenarnya. Cuman gue emang dari kecil seneng main ke Bekasi. Bahkan teman gue lebih banyak di Bekasi dibandingin di Jakarta Timur waktu itu. Kedubes Bekasi itu sebenarnya apa ya, komunitas? Dibilang komunitas apa? Gue bingung sih sebenarnya sih nyebutnya komunitas apa. Wadah. Gue paling ceritain ini ya, ceritain sejarahnya aja kali ya. Iya. Nah, gue salah satu orang yang beruntung yang bisa melihat jadi saksi terlahirnya kedubes. Jadi itu dulu tuh gue sama ada berapa teman gue lah, gue, Khalid, ada lagi 2 orang lagi, Mas Yus, Mas Tom, sama Ocen, banyak ya, cuma 5 apa 6 orang. Dulu tuh bikin 4 les gambar dulu, Jat. Iya. Namanya Gara Rupa. Iya, Gara Rupa tuh dulu sempat bikin zin tuh si Gara Rupa tuh, zinnya namanya apa gue lupa. Nah itu pertama isi zinnya itu tuh ada ini tuh, debutnya Arif dan Imam tuh. Ini baru mau comeback orangnya. Aduh. Nah itu tuh. Terus baru mau comeback. Terus nah itu bikin les gambar, cuman kayak agak susah gitu deh, kayak ini gimana, sepi tempatnya apa gimana. Terus kayak kita gimana ya cara nyari masa gini-gini. Ini ya cari kayak komunitas kreatif di Bekasi kali, cari gitu ya. Akhirnya pada nyari tuh, waktu itu yang nyari si Khalid sama anak-anak itu, gue nggak ikutan sih nyari, cuman kata si Khalid, nemunya aneh-aneh anjir komunitas di Bekasi, rata-rata nih komunitas reptil. Terus ada yang esek-esek juga gitu. Wah anjir random banget. Terus ada satu nih yang menarik nih, namanya PDGD kreatifnya apa, terus kayak logonya bagus gitu, bagus deh ininya deh. Ini keren banget nih logonya nih, PDGD kreatif nih pasnya. Wah, Jati Keramat nih, deket nih di Fit and Food. Nah, tempatnya kan di Jati Keramat, samperin tuh. Nyamperin. Nah, ketemu nih sama si ownernya.
ownernya ternyata dia juga ini orang desain juga ternyata, aslinya orang Surabaya dia, aslinya orang Madura pokoknya, dia ininya kuliahnya di Surabaya, terus ininya tinggalnya di Jaksel, tapi usahanya di Bekasi. Jauh juga ya. Namanya Mas Vitor, gue sebut aja namanya Mas Vitor. Mas Vitor ini terus kan waktu itu kan yang datang ke tempatnya Mas Vitor ini si Khalid tuh, sama ada satu lagi Mas Yus atau sama Mas Tom, gue lupa, kan ngomongin iya nih kerjasama yuk gini terus si Mas Fit langsung ngomong, kita bikin aja mending bareng-bareng, bikin baru yuk, bikin bikin ekosistem seni CLH baru di Bekasi deh, kan nggak ada kan gitu. Jadi bikin baru dah, soalnya ini juga PDGD kreatif juga mau bubar katanya gitu kan. Yaudah bikin namanya apa, nasi Mas Fit langsung nyelotok, dia namanya Kedubes Bekasi aja. Anjir, kenapa namanya Kedubes Bekasi? Ya kan Bekasi sering diceng-cengin kalau itu pas Bekasi itu jauh. Iya, lagi ya kan? Kayak di negara yang kayak di pada waktu itu tahun segitu tuh, itu 2015 ya. Itu kan emang lagi rame ceng-cengan Bekasi. Terus ini kan soalnya Bekasi kan lagi sering dibully jaraknya yang jauh di planet lain, di negara yang lain. Ya udah sekali aja kita iyain kalau kita punya kedubesnya di sini. Ya udah tuh Kedubes Bekasi. Terus pas launching, maksudnya pas yang launchingnya itu kan kebetulan kan si Khalid kan bapaknya orang ada hubungannya dengan pemerintahan lah pokoknya. Maksudnya jadi kayak ada kenalan sama ini juga, sama si wakil gubernurnya waktu itu tuh. Terus sampai ngundang si wakil gubernur tuh ke acara launchingnya tuh. Wagub Jabar. Iya, si Ahmad Saiku tuh yang ya pokoknya itu kemarin sempat rame lah waktu itu tuh pas yang lagi Pilpres kemarin. Ya itu tuh dia tuh temennya bokapnya Khalid tuh. Terus ya udah tuh dia datang, terus kan jadi gara-gara itu kan jadi media jadi banyak ya yang datang ya. Pokoknya kita waktu itu acaranya tuh ini deh bikin kayak ada bazar gitu-gitu, ada pamerannya juga. Nah itu pokoknya acaranya itu, pamerannya juga gitu Jat, kayak yang seadanya gitu, kayak ini ruang dapur disulap jadi ruang pameran nih, seadanya banget ya waktu itu deh, kayak barang juga ya gitulah, yang penting ada gitu. Terus ya udah dari situ, terus gara-gara ada gubernur, di media juga banyak, ya itu akhirnya jadi viral tuh waktu itu Kedubes Bekasi, kayak jadi beneran Bekasi bikin negara sendiri, beneran ada kedubesnya gitu kan. Gue sih dapat momentumnya dapat sih emang waktu itu lagi. Iya gara-gara itu akhirnya jadi rame. Ya udah, terus juga ditambah yang buka booth di popcorn juga kan. Wah itu yang popcorn tuh lebih makin kenceng lagi tuh, gila yang popcorn tuh. Karena popcorn tuh pertama kalinya, itu popcorn 2016 ya. Popcorn tuh pertama kalinya lahirnya si Paspor itu tuh. Ya, Paspor itu yang bikin naik banget ya. Paspor tuh naik banget. Waktu itu kan soalnya kan bingung kan. Si Mas Fit itu ngomong kan. Kedubes Bekasi dapat booth nih di popcorn. Hah? Dapat? Iya, dapat gratis. Tadinya kan kita mau dapat booth yang itu tuh, booth yang kecil kan. Si Mas Fit kenal sama orang popcorn lah waktu itu. Ada temennya. Ternyata yang booth kecil kosong, penuh. Kita malah dapatnya booth yang gede. Anjir, lo bayangin, kita dapat Kedubes dapat booth yang yang satu booth itu harganya 13 juta aja. Bayangin. Anjir, 13 juta. Segede gitu ya, lo tau lah yang depannya kosong tuh yang kita tiduran itu tuh. Wah, akhirnya langsung tuh gua sama anak-anak semuanya langsung pada yang gimana nih? Kita bikin apa nih? Ayo kita mesti bikin yang bagus nih. Apalagi popcorn gitu, booth segede gini nih, kita harus manfaatin. Betul. Balik lagi tuh ide tuh kebanyakan dari si Mas Fit itu pokoknya. Dia langsung bilang, kita bikin ini. Kan Kedubes, kita bikin ini aja, kayak yang jam tuh nggak sih? Kayak yang jam yang ada di kota nih, Jakarta jam berapa, Bekasi jam berapa, kayak di Kedubes gitu deh gitu. Bikin tuh dari kardus, beli kardus yang banyak, dicat-catin, terus bikin apa lagi? Bikin paspor gitu kan. Dia bikin paspor-pasporan, aslinya mah notebook gitu, notebook kecil. Iya. Ya, terus dari situ, langsung viral tuh. Tuh sampai di Rolling Stone tuh masuk ini salah satu spot terbaik di Popcorn 2016. Iya, bagus banget sih itu.
wah gila gue kaget sih. Tapi setelah semenjak itu Kedubes masih ada ini nggak sih kayak kegiatan-kegiatan yang dilakuin buat supaya tetap rame gitu? Ada terus. Dari dulu tuh ada terus, dan nggak peduli mau nggak ada orang atau ada orang, tetap ada terus, mau sepi mau nggak tetap ada terus. Itu bagusnya. Jadi kayak waktu itu sempat bikin screening apa yang datang cuma 3 orang, tapi tetap ada. Waktu itu pernah bikin acara akustikan apa yang datang cuma 2 orang 3 orang, tapi tetap ada, kita tetap update. Jadi kayak orang juga ngeliatnya kayak wah anjir nih aktif nih, makin kesini kayak wah makin rame, udah mulai dilirik sama anak-anak Ruru nih, udah mulai dilirik sama orang-orang in-house segala macam, akhirnya jadi kerja sama bareng, jadi makin besar ya sampai sekarang akhirnya. Sekarang jadi kayak udah kayak kemarin aja tuh bisa lu bayangin aja, gue dulu tuh cuma bercanda-canda ya sama Khalid kayak yuk kali aja ntar tahun depan nih ada White Shoes atau The Adams main di Kedubes. Sekarang beneran kejadian ya. Iya sih. Gila gak sih kayak sampai segitu. Cabang Bekasi lah ya istilahnya. Iya gila gitu. Tapi emang dulu tuh emang niatnya gue masih wacananya gue sama Khalid tuh gitu ngomongnya kayak iya kenapa sih kita nggak bikin kayak ekosistem seni rupa gitu loh di seni di Bekasi gitu loh. Maksudnya rata-rata orang Bekasi pasti lari ke Jakarta, pasti lari ruru lagi gitu kan, pasti maksudnya kalau yang Jakarta kan pasti yang megang ruru banget ya kenapa nggak Bekasi kita bikin aja gitu kan. Padahal kan di Bekasi kan juga banyak seniman-seniman hebat gitu kan, keren gitu kan, musisi juga banyak yang bagus-bagus. Ya udah tuh era bikin ini, dan itu sih gue otaknya sih utama si Mas Fit itu sih, ternyata orang itu emang jenius banget, dan gue baru tahu kayak kegokilannya dia itu tuh, kegokilannya dia itu bukan dari dia tapi dari orang-orang lain, ngerti gak sih? Iya. Dan ternyata dia tuh drummernya ada band indie Surabaya, Friday, itu keren sih. Mungkin suatu saat lo mesti ngecek, itu keren. Oke. Namanya Friday, dan mereka itu pas manggung terakhirnya mereka, atau nggak di mana aja? Di mana? Friday manggung terakhirnya di Planetarium. Planetarium yang di Jakarta itu. Jakarta, iya. Itu impian gue banget bisa bikin aja. Kepikiran gitu anjir bikin manggung di Planetarium. Lu cek bandnya itu ternyata keren banget sih band itu. Kemarin itu tuh gue baru taunya pas yang si Wasted Rockers posting tuh, ini dokumentasi band Friday manggung terakhir di Planetarium. Wah anjing. Ini bandnya Masjid nih, wah tahi, ternyata dia drummernya ini kayak gila sih. Lu sampai sekarang masih jadi ngurusin kegiatan di sana apa enggak? Udah enggak, semenjak kerja gue udah enggak. Udah ada regenerasi sekarang ya. Gue senangnya gitu. Udah ada yang anak-anak barunya yang lebih muda-muda, yang lebih aktif di sana. Tapi yang ngurusin tuh mereka kayak volunteer atau karyawan gitu sekarang atau gimana? Gue nggak tahu sih kalau sekarang kayaknya, dan soalnya sekarang tuh gede-gede kayak udah ada ruangan workshop kayak gitu loh, lu bisa nginep, lu bisa kerja. Dari yang gue lihat sih kayaknya itu proyek kan berduit tuh pada tuh yang mereka kerjain di sana sih, kalau gue lihat sekarang sih. Nggak sekedar volunteer kalau gue lihat ya. Gue nggak tahu pasti sih, lu mungkin suatu next time lu bisa ajak Khalid tuh kalau lu mau nanya ke Dubes tuh kalau lebih detail ya. Gue karena sekarang seringan di Jakbar, jadi sebenarnya tuh banyak yang gue ketinggalan sebenarnya. Ya lu ibaratnya inilah kayak JKT itu generasi pertama. Iya, gue tuh kayak si Nabilahnya lah misalkan gitu kan, si melodinya si Khalid gitu kan. Khalid tuh. Pokoknya gitulah. Terus ya itu gue senengnya ada regenerasi. Jadi kebetulan kan waktu ada kenalan temen gue, ya waktu itu dia masih kuliah, terus seneng dia aktif di Kedubes, udah lulus masih aktif di Kedubes, dia ngajakin junior ngajakin teman-temannya Kedubes, jadi makin rame ya, makin hidup. Gue seneng banget sih liatnya. Kayak gila bisa gitu, kayak gue sebelumnya bikin nggak usah diceritain yang lain, kayak ya gue pokoknya pernah bikin yang lain, cuman nggak bisa kayak gitu karena nggak ada regenerasi gitu kan. Kayak ini anjir hebat bisa segitunya gitu. Keren sih. Kayak lu gitu, gue nggak nyangka deh. Kota yang di luar Jakarta gitu. Kalau mungkin di dalam Jakarta lain lagi ceritanya ya. Tapi ini di luar Jakarta gitu. Keren sih. Keren sih maksudnya bisa sampai segitunya, malah gue nggak
nggak nyangka sebesar, menurut gue tuh sekarang Kedubes tuh udah besar namanya, maksudnya kayak gue kemana-mana pun tuh kayak, oh lu ini ya yang Kedubes Bekasi ya, oh anjir. Sampai gue sempat pernah diginin gue sama temen udah lama gak ketemu gitu loh, kayak anjing gokil, Jitok jadi anak gaul sekarang mainnya di Kedubes Bekasi. Anjir, gue kalau denger itu gue pengen ketawa kayak, anjir lu gak tau aja dulu Kedubes apaan isinya, anjir tuh, wah gak jelas. Dulu tuh 2015, 2016 tuh gue Khalid Aruga tuh kayak orang gak punya masa depan, tau gak sih? Kayak pengangguran. Dulu tuh belum ini, gue belum. Ya, gue ingat zaman kita ke Bandung yang Zinfest itu. Ah itu. Ya itu kayak gitu kan, gak jelas tuh orang-orang gak jelas kan, kayak gue juga nyangka kayak bakal kerjaan. Iya, gue juga waktu itu ya dulu gue masih inilah sebenarnya masih dapat proyekan lah dari yang luar lah, gue dulu masih mural-mural ya. Dulu mural masih sering terus sama ya ada proyekan lain juga, yaitu gue masih agak survive juga kan. Terus ya udah, terus udah masuk 2017 tuh udah mulai agak downhill tuh, udah mulai bingung tuh, proyekan mural udah makin susah, timnya juga udah pada bubar-bubaran, terus gue mesti nyari kerja sendiri. Iya, akhirnya gue dapat kerja waktu itu sempat ditawarin tuh sama temen gue tuh di mana, di MNC gue sebut aja dah. Tuh dan pekerjaannya tuh anjir gak ada hubungannya. Ada sih hubungannya sih sebenarnya, pakai masih buka Photoshop lah setidaknya. Cuman kayak anjir gampang banget kerjaan aja asli. Cuman yang bikin stres tuh jam kerjanya tuh nggak jelas. Karena kan TV kan ya. Iya, gue ingat TV. Lo sering pesan gue juga. Itu kan, iya itu yang gue nginep berapa kali tuh di kosan lo tuh. Ya itu nggak jelas tuh kan. Lu bayangin aja tuh nginep di rumah di kosan lo sampai berapa kali, sampai gue jadi saksi maling goblok gitu tuh. Masih inget banget. Pertama kali gue ngerasain Rocky tuh. Iya aja. Terus lo pertama kali gue ngerasain Rocky. Lo depan 76 lagi anjir. Anjir iya dulu. Masih inget iya tuh. Terus ya udah tuh. Tapi nggak gue lanjutin soalnya waktu itu kan 3 bulan tuh, gue cuma 3 bulan kan. Lu nggak demen apa ibaratnya kayak masih probation lah gitu kan. Terus kayak ditawarin mau perpanjang kontraknya minimal 6 tahun. Anjir, gue 3 bulan aja gue kayak orang stres. Gue mending kagak, ya udah tuh. Nganggur deh gue akhirnya. Buntang lantung. Tuh 2017 cukup bikin stres sih, lumayan. Tapi ya akhirnya mulai ininya pas akhir tahun sih. Akhir tahun gue dapet project yang itu tuh yang gue bilang apa sih. Gue kan akhirnya 2017 tuh gue mulai aktif chiptune lagi tuh, Jat. Gue kan udah lama hiatus tuh waktu itu. 2017 gue aktif chiptune, gue aktif manggung. Terus waktu itu gue terakhir manggung di mana itu pas bulan puasa lah pokoknya sama anak-anak Abuget tuh gitu. Abuget ngundang Indonesian Chiptunes kan. Nah, cuman pas giliran gue yang main, gue kan kebetulan kan suka waktu itu masih sering bawain lagu-lagu Jepangan ya. Yeah. Nah, si anak Abuget ini kayak yang langsung anjing, keren deh, gue baru tahu nih ada Chiptune bawain lagu-lagu wibu-wibu gini gitu kan. Terus akhirnya gue diundang di acara ini turnamen apa sih waktu itu, turnamen Street Fighter di CP tuh, ada si Daigo segala macam, ada yang profesionalnya dari Jepang pada datang tuh. Nah itu gue jadi closingnya di situ. Itu udah jadi turning point gue tuh di Chiptune. Gila. Ya itu yang gue dapat proyekan yang gue bikin soundtrack game itu segala macam. Keren sih kayak lu nggak fokusin 100% ke Chiptune, tapi lu portofolio lu kalau di compare sama musisi Chiptune yang pingin serius juga udah cukup gede lah kalau gue bilang. Iya, maksudnya iya tuh gue juga nggak nyangka, kayak nggak tahu sih Jat kayak. Tapi emang ya itu jalan lo di situ. Mungkin. Pokoknya pokoknya dari tahun 2015, 2016, 2017 sampai 2019 ya, tahun ini nggak gue hitung karena bangsat lah tahun ini, tai lah pokoknya. Pokoknya tahun ya 4 tahun itu tuh kayak buset. Gampang banget Jat, gimana ya? Bukannya gue takut sombong nih, cuman kayak gue ngerti. Anjir, kayak menyenangkan banget gitu loh, kayak ada aja jalannya gitu loh. Padahal gue tuh kalau dipikir-pikir tuh di tahun-tahun sebelum itu tuh nggak ada kepikiran kayak gini Jat, beneran sama sekali nggak ada.
Gue mikir cuman gue bikin iseng, bikin ini iseng, bikin itu iseng. Gue nggak pikir kayak gue bakal gini. Ternyata wah anjir ya. Ternyata gara-gara keisengan dan kebodohan gue itu kayak bisa bawa gue kemana-mana gitu loh. Gila sih, gue kaget sih. Ya walaupun mungkin gue nggak sebesar yang lainnya gitu, cuman gue dapet pengalaman yang amat sangat menyenangkan sih dari ini semua gitu. Gila, gue kaget sih. Bisa kenal sama lu gitu kan, Anjay. Terus bisa ya gitu loh pokoknya. Untuk kedepannya lo ada rencana apa nih? Mau ngapain atau ada plan apa gitu? Kalau mau di-share, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oh, gue share aja lah. Gue apa ya? Oh, Nggak tahu, Jat. Tiba-tiba jadi ini, Jat. Jadi ya gara-gara wabah ini jadi kayak yang kalau nggak ada batal wabah, semua anjing. kalau nggak ada wabah, Gitu, kayak. pengennya ngapain? Ya itu gue kan terakhir itu tuh yang sama si Sofian bikin do game tuh. Do game tuh udah rencananya udah macam-macam tuh sama si Sofian tuh, udah mau pengen bikin merch segala macem tuh, udah pengen bikin acara di mana tuh udah ada rencana, cuman akhirnya semuanya batal gara-gara ini. Gue nggak tahu tuh bakal ada lagi kapan. Itu salah satu. Kedua, gue mungkin target pengen ini sih, sebenarnya gue pengen banget manggung di Jepang, Jap. Ini untuk Ciptun ya. Untuk Ciptun gue pengen banget manggung di Jepang. Terus untuk kedepannya gue pengen lebih fokus di pixel art, Jap. Nggak tahu ya, cuman gue kan suka berubah-berubah nih, kita nggak tahu. Tapi kalau gue sih saat ini pengennya gitu, cuman kita gue nggak bisa janji karena Jalanin dulu aja. Gue berubah, kita jalanin aja, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Keren sih Tapi kalau untuk saat ini ya gue fokus di pixel art dan chiptune, tapi gue juga pixel artnya sekarang lebih fokus kayak itu yang gue bilang, explore benda-benda mati, bangunan, mobil dan segala macam. Gue lebih pengen fokus di situ karena kayak kalau gue bikin karakter, bikin orang itu kayak udah banyak nggak sih itu bikin gitu kan. Kayak kalau yang robot rumah dan mobil kayaknya nggak jarang juga, cuman maksudnya nggak terlalu banyak gitu. Capek sih, kalau gue gue lebih suka gambar yang organik karena lebih mudah aja, lebih cepet. Kalau bangunan kan simetri gitu-gitu kan. Terus harus diperhatiin banget, jadi kan kadang lama bikinnya terus. Ya itu, ya gitulah, Jak. Intinya gue tidak bisa memprediksi, tapi ya yang gue inginkan saat ini ya itu gitu. Bagus tuh kalau gue support sih kalau misalnya lo bisa sampai manggung di Jepang. Kayak beberapa teman-teman gue yang anak-anak indie juga. Iya kan. Di Jepang ya nggak sulit sih sebenarnya. Yang penting lo punya koneksi, kenalan aja. Udah siapin. Gue koneksi udah ada, ya, cuman ya itu. Tinggal biayanya doang. Biayanya mah sebenarnya nggak terlalu gede. Ya lo punya. Gue masalah di biaya dan ya lo tau lah sekarang. Kalau lo pergi sebagai komunitas, harusnya bisa kayak ngumpulin dana bareng gitu sih harusnya. Ya teman gue ada yang harusnya Oktober ini ke Jepang nih, chiptuner juga. Dia salah satu orang yang buka pintu gue juga, kayak gue jadi kenal sama yang dari luar juga, kenal dari yang orang-orang sininya juga gitu tuh. Nah itu sebenarnya gue dari situ tuh udah pintu gue juga sebenarnya, cuman kan ya ini tahun ini dia dulu deh, gue pengennya tahun depan baru gue gitu. Cuman ya karena begini, Jat, gue jadi nggak tahu, Jat. Doain nggak tahu nih lo bisa Jepang deh. Nggak tahu nih kita sampai kapan, anjir, buset, sumpah. Bisa. Capek banget. Gue sampai gue mute loh itu si keyword, si nama virus wabahnya itu. Oke, lo ada ini nggak semacam petuah buat aspiring artis di luar sana? Apa ya anjing? Ini nggak sih ada, kalau dulu kan lo masih sering ditanya ini aplikasi apa bang, terus kayak gitu-gitu masih ada nggak sih yang nanya? Masih sering, sering banget. Dulu kan sekarang lagi banyak lagi, Jat, sekarang. Gara-gara lo sering upload ya sekarang? Iya, karena yang gue upload agak beda kan sama yang tahun-tahun lalu kan, karena gue bikinnya yang model kayak gini. Beda lah ya kan, kelihatan ya. Pasti jadi banyak yang nanya juga, dan ternyata yang nanya juga nggak, rata-rata nggak cuma follower baru juga, ada yang follower lama pun masih nanya. Akhirnya gue bikin itu kan kemarin yang play si ininya apa namanya,
video time lapse gue bikin di Photoshop itu ya biar ada jawaban. Nah ini gue bikinnya gini. Ya udah tuh kalau ada yang mau nanya di situ ya gue jawabin. Kemarin ada nanya ini kok berasnya bisa kotak-kotak, nih gue jawabin biar gampang. Tapi sering berjalannya waktu, gue dulu nggak gitu Jat. Gue dulu tuh kalau ada yang nanya gitu malah gue kata-katanya jahat banget ya. Gak apa-apa. Ada masa-masa Iya. Emang. Iya, dulu tuh kayak kalau udah bisa sesuatu terus kayak ngerasa anjing gitu loh. Kayak, lu nyari dong di Google. Gue pasti gitu dulu gituin mulu tuh. Kan ada Google, pakai Google. Kan ada YouTube, pakai YouTube. Apa susahnya gitu. Jadi Terus apa gue, yang lu mau? iya gue flashback lihat lagi kayak, oh kalau petuah siapa ya? Jangan sombong. Jangan sombong, jangan sotoy. Mau seberapa jago pun lo. Intinya gimana ya? Apa ya? Petuah dari gue apa ya jatuh gue? Bingung gue. Karena sih petuah. Ya itu deh pokoknya. Kalau mau bikin sesuatu, bikin aja. Nggak usah dipikirin. Ya tergantung sih balik lagi ke orang-orangnya ya. Tipe orangnya kayak gimana ya. Cuman kalau dari gue sih, ya intinya jangan banyakkan wacana. Misalkan ada sesuatu, pengen bikin sesuatu, langsung bikin. Nggak usah pakai mikir, bikin aja. Mau itu jadi jelek apa gimana. Gue karena selama ini gue kayak gitu. Dan ya akhirnya ya gitu sekarang. Bikin aja lah ya, jangan. Gue dapat pengalaman banyak dari situ. Ternyata ketidakkonsistenan gue itu membawa gue kemana-mana. Gue jadi bisa kenal orang lebih banyak dengan background yang sangat banyak. Point of view gue jadi semakin besar. Itu sih udah paling gitu doang Jat. Kalau ini pertanyaan terakhir, restoran franchise favorit itu apa? Restoran favorit, waduh ini tar, gue mesti pilih salah satu nih. Yang kalau yang franchise ya. Yang kalau yang lokal, gue suka Kambal Jat, ayam bakar Kambal. Kayaknya gue pernah nyobain deh. Iya. Gue suka nasgornya enak Jat. Oke. Nasgor Kambal tuh enak banget. Gue suka. Itu kalau lokal ya. Oke. Kalau luar, gue suka Awe. Okay. Awe gue coba. Awe semuanya enak kalau menurut gue. Oh ya? Kalau menurut gue selera sih. Kalau menurut gue tuh root beer-nya. Gue suka root beer. Kan selera, iya. Terus ayamnya enak, curly fries-nya enak, burgernya ya lumayan. Masih enakan Carl's Junior sih. Cuman Awe tuh yang lain-lainnya lebih banyak yang enak. Ngerti gak sih? Kalau Carl's Junior kan terlalu overpriced ya kalau menurut gue ya. Awe sih gue. Awe sama Kambal. Sip. Oh, Kambal. Iya. Itu aja sih pertanyaan gue. Oh, lo ini deh. Kasih watermark dulu di oh iya. Di gambar. Halo. Biar orang ini tahu. Mana sih? Sip. Deh tuh gitu dah. Oke, terima kasih banyak untuk ya sama-sama aja biar di podcast Jampul. Semoga Yoi. Lu masih libur nggak sih atau udah kerja lagi? Udah kerja lagi? Udah, gue lebaran aja masih kerja aja karena klien berak lah, pokoknya ada klien berak pokoknya. Gue ngerti media. Kan ini ya sih kantor, cuman nggak ada hubungannya sama medianya, cuman ada klien yang ngehe lah pokoknya. Oke. Udah, semoga sehat selalu dan semuanya lancar-lancar aja. Sama-sama aja. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Yo. Oke.